kalian bisa fokus, kakak kasih satu orang 100.000. Oke? Lumayan buat top up. Top up listrik. Oke, sebelum dimulai kakak mau ngucapin salam. Tolong dijawab dengan baik dan benar. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ada di sini masih ngaji nggak? Bener. Salah dulu nggak? Kakak mesti, yo dulu waktu kakak ngaji, kakak itu ada Pak Ustadz namanya, Pak Ustadz Ali katanya dia bilang, kalau ada yang mengucapkan salam, tolong jawab dengan baik dan benar, karena ternyata mengucapkan salam itu adalah kewajiban dan dasar salam itu kan? Betul nggak? Kalau ada yang mengucapkan salam, tolong dijawab dengan baik dan benar, oke? Mudah-mudahan kita nanti bisa masuk surga. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh? Sekali lagi aku sebut ya? Bisa ya? Oke ya? Biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemas banget sih. Orang sabar itu bidangnya lebar. Baik, perkenalkan nama kakak Rahma. Siapa? Di daerah Cigombong ini kami nyerama hampir 3.000 orang. Jadi kalau manggil kakak itu harus ada gerakan tarian nama, jadi nggak bisa sembarangan. Supaya nanti kalau ketemu di jalan jangan salah panggil. Oke? Jadi nama kakak Rama, kalau manggil kakak itu harus ada tarian nama. Ram, yang bisa? Oke, kakak mau tes dulu. Siapa nama kakak? Siapa nama kakak? Siapa nama kakak? Hewan ini sebenarnya hewan yang biasa dipegang pada acara. Jadi dia mungkin sudah tahu bau tubuh manusia, sehingga dia mungkin tidak melakukan perlawanan seperti hewan-hewan yang mungkin hidupnya liar. Oke, sebelum dimulai dengan kenalan hewan-hewan, kakak mau tanya dulu. Kelasnya mau hadiah nggak? Kakak tunjuk, kalau dia bisa jawab, maka apa? Namanya siapa? Abdul. Bagaimana kalau namanya sekarang jadi Udin? Oke? Tuh, berdiri dulu, sini. Coba. Kelas berapa? Kelas 2. Cita-citanya mau jadi apa? Tentara. Berarti yang bagian nyapu-nyapu enak. Tentara itu bukannya perang sekarang. Jadi tentara itu bersihin kali. Beneran mau jadi tentara? Belajarnya rajin nggak? Coba sebutin siapa yang panglima TNI sekarang. Kakaknya segitu aja kali kak gitu ya. Dulu kakak kalau lagi belajar waktu SD kayak kalian tuh wajib hafal menteri-menteri ya. Betul. Ya, kalau sekarang jadi hafal mulu. Betul. Kakak mau tanya siapa wakil presiden itu? Wakilnya saya. Wakilnya siapa? Siapa yang kenal bapak wakilnya? Wih, ada. Satu, dua, tiga. Dikasih waktu 5 detik untuk baca wakil presiden. 1, 2, 3. Udah siapa? Ya gila. Lu ngapa ya? Bapak wakil presiden dulu Pak. Kita kan siapa namanya? Kirana. Dulu, gua ada saingan. Dulu itu pahlawan tadi kita pergi suara kata naik apa? Naik apa? Jadi kalau
kalian jawab misalnya di ujian itu kita mungkin suara kasar elektronik sama ya, bukan elektronik apalagi naik Apollo itu dia bangun itu bahannya. Jadi yang benar adalah naik pesawat buat apa? Buat iya orang foto orang foto orang apa? Siapa yang tahu? Tadi bahan bakarnya ada apa ini? Bahan bakarnya batu bara. Siapa yang tahu? Siapa tadi? Bahan iya. Bukan batu bara. Bukan salah, ini mah yang tadi kereta. Hah? Bukan. Yang bensin. Tadi dikasih tahu nggak? Ya, di roketnya itu, ya kan ada roket nih, ada pesawatnya nempel di sini, terus dia naik tuh, kan keluar asap tuh. Nah itu asap. Ayo apa? Ingat bumi. Nanti kalian akan melihat dan membuat langsung bahan bakarnya dari pesawat luar angkasa namanya gas nitrogen. Nanti di bagian akhir teman-teman main roket air dan kalian nanti akan membuat gas nitrogennya. Bisa? Siap? Gimana? Kakak mau tanya deh sekarang. Bapak Presiden kita sebelum Pak Prabowo siapa? Pak Jokowi bilang mana? Kalau Bapak Bupati Kabupaten Bogor siapa namanya? Belum pada apa kali ya? Iya. Belakangnya tok. Oh iya, betul. Belakangnya. Depannya aja siapa? Denny. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Denny itu kan Jawa Barat gubernurnya. Cuma gubernur. Karena kali Kirana udah belajar maju ya tak apa-apa lah kita kasih coklat ya buat Kirana. Sus. Depannya sus. Oke, apa-apa. Sekarang tangan Rudi Susmanto. Salaman dulu dengan teman kalian. Salaman, udah tangannya. Lalu kalian lihat wajah teman kalian. Terus kalian kata-kata ya. Oke, ya. Halo. Ayo ikutin kata salaman sama temennya. Sambil kalian lihat wajah teman kalian sambil ucapin kata-kata yang ya. Halo teman. Dengerin. Mulai hari ini aku berjanji jadi anak baik. Jadi teman oke. Rajin ibadah. Rajin sholat. Rajin sekolah. Rajin belajar. Halo teman. Dengerin. Kalau aku tidak tepati janjiku. Sambil kalian lihat teman kalian dengerin. Kalau aku ingkar janji. Aku berjanji. Uang jajan aku. Sambil kalian lihat, memastikan meyakinkan teman kalian. Aku berjanji. Uang jajan aku. Selama seminggu. Buat kamu. Udah janji. Halo. Kalau uang jajan akan diambil, berarti kalian dalam hati kalian harus jadi anak yang baik. Siap? Oh, kakak yakin semuanya yang ada di sini jadi anak yang baik. Baik teman-teman, Karama mau kenalin dulu hewan yang pertama. Hewan-hewan yang kakak bawa ini adalah hewan yang mungkin biasa kalian lihat atau mungkin ada yang memelihara. Tapi tugas kalian, hewan-hewan yang kakak bawa ini adalah hewan-hewan yang biasa dipegang oleh kakaknya. Jadi mungkin dia tidak akan melakukan gerakan yang agresif. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat nggak? Tapi nggak boleh berteriak ya. Takutnya kalau hewan ini pas begitu kakak buka kalian berteriak, dia akan teriak ayam. Secara 1, 2, 3 jadi patung. Hewan yang pertama boleh kita coba lihat yang pertama ini. Kalau panjang ini biasanya apa ini? Bodoh amat. Mau lihat? Coba hitung bareng-bareng. 1
Hewan yang pertama adalah iguana. Oke, halo. Halo. Iguana ini adalah sejenis hewan pemakan tumbuhan atau buah-buahan dan sayur-sayuran. Siapa di sini yang nggak suka makan buah-buahan? Nggak suka makan buah-buahan? Wah, Rudy, dia ini paling suka dengan sayur-sayuran seperti kangkung, toge. Tapi jangan dikasih kacang ya, nanti jadi gaduh-gaduh. Oke, iguana ini berasal dari Amerika Latin teman-teman. Jadi bukan asli Indonesia atau asli Cigombong. Ya. Dan dia tidak seperti bumbong yang bisa berubah-berubah warna, tidak bisa. Dia paling banyak itu kalau bermutasi itu hanya jadi dua. Kayak ini, dia awalnya segede pensil 2B itu, ya, itu warnanya hijau pekat. Nah, sekarang dia akan bermutasi menjadi warna merah. Maksimal umurnya hanya 22 tahun, berarti bisa mencapai 8 kilo. Kalau kalian menemukan di kebun, ada iguana, kepalanya ke atas begini, lalu dia buka jenggernya, lalu dia gerakan kepalanya. Teman-teman tolong jangan mendekati hewan tersebut. Karena biasanya hewan dengan posisi kepalanya ke atas, jenggernya dibuka, apalagi buntutnya ke atas seperti ini, dia merasa tidak nyaman dengan kehadiran kalian. Yang berbahaya itu pertama adalah ekornya. Jadi kalau misalnya kalian melihat ekornya seperti ini dia bisa menggibas, dikeprek. Kayak buaya ya? Kayak buaya ya bener ya? Kalau buaya itu dia mematikannya dengan diguling-gulingkan. Kalau dia ini punya gigi juga lumayan yang sangat tajam. Jadi teman-teman, dia ini walaupun pemakan buah-buahan atau sayur-sayuran, dia untuk menghindari merasa dia terancam itu dengan kepretannya. Nah, jadi kalau misalnya ketemu hewan ini, kepalanya ke atas lalu jenggetnya di bawahin ini, dia mangguk-mangguk, gerak-gerak kepalanya, jangan dideketin. Ada yang memelihara mbak iguana? Iguana itu memiliki 9 warna, tapi di Indonesia hanya 5 warna biasanya yang hidup seperti dengan kehidupan Indonesia dia cocok. Kalian kalau balapan lari sama dia bakalan kalah karena dia mampu lari 80 km/jam. Kayak Dito, lumayan kencang sekali. Ya, iguana ini memiliki mata berapa teman-teman? Iguana memiliki mata 3. Jadi kalau teman-teman melihat di sini ada kiri dan kanan, ternyata di bagian atasnya ada mutiara kecil. Walaupun dia tidak berfungsi seperti mata yang lainnya, dia berfungsi sebagai metal detektor apabila ada benda-benda yang membuat dia merasa tidak nyaman, misalnya mau menjatuhkan pohon atau mau dipaksa dengan elang seperti itu. Jadi di bagian atasnya nanti kalian bisa foto bareng, kalian bisa lihat di bagian atasnya itu ada titik kecil putih, nah itu adalah mata yang ketiganya. Ya, iguana itu ada warnanya 9, tapi di Indonesia yang cocok cuma 5 yang hidup. Warna hijau, warna biru, merah, orange, dan albino, kuning ataupun menyerupai putih. Kalau yang disebut dengan albino itu berarti binatangnya sedang sakit atau dia punya gen yang berbeda. Ya, nih, jadi ini adalah binatang yang kalau misalnya dia merasa terancam lalu mau ditangkap oleh kalian, dia kayak cicak bisa memutuskan ekornya. Nah, ini ya, warnanya beda nggak? Jadi ini pernah kejadian, dia ini paling suka naik pohon. Jadi kalau kalian punya iguana jangan takut bilang. Kalau dia biasanya ke atas nih, nanti kalau dia lapar dia ke bawah lagi. Nggak mungkin ke rumah kamu terus kamu negor, bagi dong cek gitu. Jadi iguana ini baik dia sebenarnya. Lalu dia punya cakras atau kuku yang agak lumayan panjang. Teman-teman kalau punya kucing, jangan sekali-kali digunting. Lebih baik disujud, tapi ada caranya kuncinya. Walaupun digunting dia punya guntingan khusus untuk kukunya. Jadi nanti teman-teman di bagian akhir kita akan foto-foto lumayan. Nanti kirim itu bebek tidak? Papa mama kamu maksudnya. Kirimin aja papa mama nih aku nih udah foto-foto kali gitu ya. Nah ini iguana. Ada yang berani pegang? Dia permukaannya agak kasar ya. Nanti kita foto-fotonya di bagian luar ya biar nggak pengat ya. Oke, mau lihat hewan yang berikut? Maju. Tadi mau maju. Oke, halo. Kalau teman-teman di sekolah-sekolah anak lain ada yang menjual kura-kura kecil itu, nah itu namanya kura-kura air ya teman-teman. Jadi kura-kura itu ada 2 jenis, ada kura-kura yang disebut dengan penyu, ada yang kura-kura seperti yang biasa kita lihat. Apa sih bedanya kura-kura dan penyu teman-teman? Siapa yang tahu apa bedanya kura-kura dan penyu? Ayo yang menang, yang bisa jawab dikasih hadiah.
Siapa yang tahu apa bedanya kura-kura dan penyu? Apa kakinya? Beda nama. Iya, benar, tapi beda nama. Nih, kakak bilangin ya. Ini kakak bawa kura-kura air. Wah, dia 80% hidupnya lebih banyak di air. Bahkan tidurnya pasti lebih nyaman di air. Kalau di ke atas permukaan dia lihat seperti ada matahari kayak gini, dia akan naik ke permukaan untuk memberikan perlindungan cangkangnya atau punggungnya supaya dia tidak banyak parasut atau lumut di dalam pundaknya. Ya, dia memiliki gigitan yang sangat tajam. Ini seperti silet ya, setajam silet. Kayak cara TV itu. Nah, ini memiliki, ini nggak bisa kakak bawa ke atas. Dia memiliki yang kukunya juga lumayan, agak lumayan ini bahaya. Jadi ini termasuk hewan yang tidak dilindungi, boleh dirawat oleh kalian, tapi tidak boleh sembarangan. Kalau di DKI Jakarta, hewan apapun yang kalian pelihara, dia punya KTP. Misalnya namanya Jessica atau namanya Udin gitu, ada di KTP-nya. Kalau di Bogor belum ada. Bedanya kura-kura air dan darat apa? Kalau udah kura-kura darat itu lebih banyak kehidupannya di darat. Ya, dia kalau misalnya ke perairan itu hanya buat minum. Dan pundaknya biasanya lebih tinggi. Ya, teman-teman kalau ketemu dengan kura-kura biasanya dia untuk melindungi dirinya, kaki dan kepalanya masuk ke dalam cangkangnya. Dan tahu nggak teman-teman, ternyata rumahnya dia bisa berganti atau dia juga punya cangkang untuk mengganti cangkangnya yang lama. Ya, jadi kura-kura ini termasuk hewan yang hidupnya paling lama di bumi ini. Ya, kalau penyu itu kehidupannya lebih banyak di laut. Ya, tadi nggak ada di laut. Yang paling suka makan ubur-ubur. Ubur-ubur bukannya bubur. Ya, jadi di dalam laut itu tidak ada tukang bubur ya. Dia paling suka dengan tumbuh-tumbuhan ini. Ya, dia suka makanan favoritnya ikan-ikan kecil. Ada yang memelihara kura-kura di rumah? Kura-kura itu paling mudah dirawatnya. Tapi jangan lupa ya, kalau dikasih amanah sama Allah untuk merawat binatang, coba jangan lupa jadwal makannya. Oke? Nanti kita foto-foto bagian akhir. Oke, lanjut. Hewan yang berikutnya mau lihat nggak? Apa? Musang. Oke, hewan yang berikutnya ini adalah musang. Musang ini sejenis dengan halo. Yang gemoy musangnya apa kakak? Terima kasih. Ya, musang yang kakak bawa ini adalah jenis musang yang mungkin masih berkeliaran di daerah saya ya. 1, 2, 3 jadi patuh. Musang yang kakak bawa ini sejenis musang pandan. Kenapa? Karena dia memiliki aroma atau bau tubuh berbentuk berbau pandan. Tahu pandan nggak? Daun pandan. Ada juga yang disebut dengan musang bulan. Biasanya musang bulan itu dia memiliki badan yang lebih besar. Dan kakaknya musang terbesar di dunia itu adalah binturong. Nah, musang ini agak agresif. Karena dia bauannya hanya kakak ini aja bisa. Jadi dia agak sedikit galak kalau misalnya nggak pas sama yang biasa pegang. Nah, dia ini paling suka makan buah-buahan. Syukur-syukur dia makan buah-buahannya, nggak suka makan durian. Kalau makan durian repot ya. Nah, dia kalau mengeluarkan urin atau dia mengeluarkan bau, berarti dia tidak nyaman. Di mana? Oh, udah gede, udah mulai ini. Nah, ini paling suka nih ketakilan atau berkuku. Jadi kalau misalnya kalian merawat, hati-hati ya, karena dia juga lumayan punya kuku yang agak panjang. Oke, halo. Jadi binatang ini disebut binatang nokturnal. Apa itu nokturnal? Siapa yang tahu nokturnal? Siapa yang tahu? Kelasnya mesti tahu nih. Hewan nokturnal adalah hewan. Ayo. Hewan yang aktif di malam. Iya, jadi hewan ini adalah hewan yang paling aktif di malam hari. Jadi kalau kalian memelihara, kalian suka pegang, namanya suka menghandle, dia akan kenal bau tubuh kalian dan dia mungkin tidak akan agresif. Kalau digigit-gigit kayak digigit kucing kecil. Ya, mau coba ketek. Boleh ya, nanti saya gigit ya. Oke, hewan selanjutnya mau lihat? Oke, Di rumahnya air lebih gede. Apa? Di rumahnya lebih gede. Kalian tahu nggak apa sih bahasa Indonesia? Orai itu adalah hewan yang memiliki dua kemampuan, bisa dari lilitan maupun dari bisanya. Yang kakak bawa ini nggak ada bisanya. Yang paling bisa itu adalah guru kalian. Bisa ngajar, bisa nyuci, bisa apa aja.
Nah, kalau hewan yang kakak bawa ini hewan-hewan yang memang jenisnya itu tidak memiliki bisa. Maka dia kepalanya. Mau lihat? Oke, hitung 1 sampai 3. Janji nggak berteriak? Bener? Moal. Baru begitu aja berteriak. Oke, halo. Oke, jenis ular yang kakak bawa ini disebutnya ball python. Ya, ular ini tidak ada di Indonesia karena perkembangbiakannya lebih banyak di Australia. Nah, ular ini pemakan rat. Rat itu sejenis kayak tikus putih, hamster, marmut. Nah ini dia suka. Teman-teman, kalau teman-teman melihat ular di jalanan, melihat ular dari kejauhan gitu ya, lalu kalian lihat kepalanya lebih besar daripada kepalan tangan kita, teman-teman kabur atau pergi melihat ular nih. Gede banget tuh, Pak. Gitu kalian lihat kepalanya, lebih besaran kepala dia dibandingkan kepala tangan kita menghindar. Karena kalian bisa mungkin tidak digigit, tapi kalian mungkin bisa dililit, dihancurkan tulang kalian bisa ditelan bulat-bulat. Full semua masuk ke dalam tubuhnya dia. Jadi kalau kalian ketemu ular juga bukan berarti kamu deketin dulu, coba ukur dulu, ukur. Enggak gitu. Kalau kalian memang takut dengan ular, menghindar saja. Karena ular itu keluar bisa jadi kemungkinannya 2. Dia lapar, nggak punya aplikasi GoFood, atau dia memang habitatnya terganggu. Jika kalian masih banyak kebun di daerah kalian, bisa jadi kan mungkin di sana ada apartemen, ya enggak? Di sana ada, banyak lah kayak gitu kan. Nah, awalnya itu kebun, akhirnya itu awalnya kebun rumahnya dia. Coba kakak tanya, kalau kamu punya rumah, besok diganggu, rumahnya dirubah menjadi sesuatu gitu sehingga membuat kalian terganggu nggak? Marah nggak? Marah. Sama, ini juga hewan ciptaannya Allah. Kira-kira kalau dibunuh dosa nggak? Dosa teman-teman. Kalau teman-teman nanti ada yang takut dengan ular? Nanti kalau kalian takut dengan ular, kalian harus pegang dulu karena ular itu badannya dingin. Oke? Siapa yang berani pegang? Beneran berani pegang? Serius? Coba kamu berdiri sini, sebelah sini. Kamu berdiri. Kamu berdiri sebelah sini. Mana? Nih, maju sini maju. Nih, kamu bertiga sini. Sama abangnya. Oke. Pernah berdoa kan? Coba tangannya kalau berdoa di depan gimana? Handphonenya taruh dulu, kantongin. Oke, taruh dulu. Tangannya kalau orang berdoa begini. Coba tiga-tiganya. Oke, menghadap ke Bu Guru. Dipegang saja, diusap saja. Ini berani ya. Diusap. Pegang ke. Oke, lihat ke depan. Lihat ke Bu Guru. Lumayan buat SW. Buat ini, buat IG nanti kan. Oke. Ya, sekarang jempolin. Jempolin ke depanin dong, Bang. Enggak apa-apa, aman. Iya. Aman. Ayo, ya, ke depan. Jempolnya deh. Lihat ke depan, Bang. Jempol, coy. Sip, oke. Oke. Ya, kamu berdua berdiri duduk, kamu sendiri. Ya. Maju ke sana. Jempolin begini. Ya. Nggak apa-apa, Neng. Habis ini Bu Gurunya ya. Udah ya, ini sampai jam 12 ya. Berani nggak ya? Ya, nanti kita foto-fotonya dulu biar agak lega ya. Bu Guru. Jangan kamu aku mah. Boleh? Pegang. Tepuk tangan dong. Mak Layan buat ganti SW. Bu Guru, ayo. Udah aku mah. Foto nebus 5.000 ya. Oke, ini namanya ball python atau sejenis ular yang memang. Kenapa disebut ball python? Kalau teman-teman ketemu di Gombong mah ini termasuk beruntung aja. Karena sekecil ini aja harganya kayak motor. Terus kalau ketemu ular berbentuk bulat kayak obat nyamuk atau dia mungkin berbentuk kayak bola seperti ini makanya disebut ball python, hati-hati teman-teman. Itu adalah posisi dia untuk menyerang kita dengan cara melompat lalu menggigit kita. Terus kalau digigit sama ular kayak digigit kucing. Mau coba nggak digigit kucing? Pernah digigit kucing nggak? Sama kayak gitu. Coba.
mau lihat hewan yang berikutnya? Beneran? Nah, kalau ini dia lumayan jauh letaknya dari Australia. Kakak bawa yang lokal dari Bogor. Karena kakak nemuin dia posisinya sekitar 1 tahun yang lalu. Namanya Albi. Oke, halo. Halo. Mau lihat? Sekali lagi, hewan yang kakak bawa ini karena memang sudah biasa dipegang, dia mungkin tahu dengan aroma tubuh kita, namanya di handle. Ya, kalau sering salaman, sering ketemu, jadi baik nggak? Ya. Baik kan? Tapi kalau seumpamanya kalian tidak pernah kenal, tiba-tiba kalian kenal, itu bisa jadi berbahaya. Oke, hewan yang masih dipakai, hewan lokal nih, mungkin biasa kalian temukan di sekitar rumah kalian. Hewan ini kalau misalnya dia keluar dari persembunyiannya, satu karena dia lapar atau dia merasa habitatnya terganggu. Mau pegang nggak? Nanti kalau mau pegang dia jangan dipijit-pijit deh. Ya. Alhamdulillah dia udah diterapi, udah dipijit. Jadi ya dipijat-pijat diusap-usap aja ya. Ini ada sebenarnya kakak tadi mau bawa buaya. Ada kakak punya buaya, cuma pas gitu diusap dia teriak sayang. Ini buaya jalan. Nah, kalau yang kakak bawa ini dia termasuk hewan pemalu. Ular itu kalau makan sekali makan dia bisa buat 20 hari ke depan. Kita kalau puasa hanya sehari ya. Sehari nanti maghrib baru buka puasa. Kalau dia enggak 20 hari kenyang sampai 20 hari dia tidak bakalan makan. Hebat dia ular ya. Itu kehebatannya hewan. Oke, hitung 1 sampai 3 dong. Nah, ular ini termasuk ular yang biasa kalian lihat. Warnanya gelap nggak? Oke, teman-teman kakak kasih ilmu basic ya. Kalau teman-teman ketemu ular, warnanya mengkilap sekali atau merah banget, atau dia memiliki satu warna yang pekat, warna hitam, hati-hati. Bisa jadi dia memiliki bisa yang tinggi. Ya, kalau ini dari lilitannya yang berbahaya. Kalau digigit ya paling berdarah sedikit lah. Kenapa sih kita kalau digigit sama ular sampai robek kak? Karena kita panik, kita goyangin. Misal kamu digigit di sini, terus kamu goyang-goyangin, nah itulah yang membuat daging kita robek-robek. Nah kalau misal kalian digigit, udah diemin aja, paling 10 detik nanti dia akan lepas. Mau coba nggak? Biar belajar pas gitu. Yuk belajar yuk, kita gigit yuk. Nah, jadi nanti pas begitu sampai rumah ditanya sama papanya itu kenapa digigit ular, pak biasa gitu. Oke, ular ini mandinya sehari 2 kali. Makanya ada yang sore main bola nggak mandi, berarti nanti badannya rusak. Nah, jadi dia juga punya kulit yang agak sensitif. Ya, teman-teman pernah lihat ada ganti kulit ular nggak? Lihat ular ganti kulit itu ada nggak? Nah, kalau kalian misalnya di pekarangan rumah kalian menemukan ada ular ganti kulit atau ada sisanya, teman-teman 1 atau 2 hari jangan mendekati daerah situ. Karena ular kalau habis ganti kulit biasanya lebih agresif. Terus kalau menemukan ular, ada bagian tubuhnya mungkin gendut gitu, habis nelen apa gitu ya, nelen gayung atau nelen apa. Teman-teman jangan sekali-kali pegang ularnya, karena kalau dia misalnya lagi makan lalu dipegang badannya, dia akan marah. Kamu kalau makan diganggu marah nggak? Sama, ular juga akan seperti itu. Jadi kalau misalnya ngelihat ada ular di atas pohon, kelihatan bagian perutnya besar, itu dia sedang makan, ya biarkan saja. Karena proses dia makan, dia akan telan bulat-bulat, lalu dia akan mengurainya kurang lebih 21 jam. Setelah 21 jam, dia akan tumbuh kurang lebih 2 hari. Setelah 2 hari, dia baru bisa dipegang, atau bisa dijinakin, atau bisa ditangkap. Karena ular kalau lagi makan, kalian pegang, dia akan merasa terganggu. Paham? Ular itu matanya buta. Ular itu matanya buta, telinganya tuli teman-teman. Tapi kenapa dia suka meret-meret? Nah kalau dia suka meret-meret karena sensornya dia itu dari lidah. Nih, ada ibu-ibu naik motor, sen kiri belok kanan. Dia bisa mengetahui gerakan manusia 10 detik sebelum kejadian. Makanya kalau teman-teman ketemu ular, lebih baik menghindar.
jangan dideketin atau diajakin say hello. Halo, sorry ya, assalamualaikum, gitu jangan. Apalagi sampai minjem duit cepet dulu jangan. Nah, jadi kalau teman-teman ketemu ular, kalau takut lebih baik menghindar. Dan dia kalau misalnya ada manusia, dia adalah hewan yang paling takut dengan manusia. Kadang manusianya saja yang suka membunuh. Iya kan? Iya. Ketemu nih, ada ular tuh di sana. Dicari sama dia. Udah masuk ke lubang, padahal udah pergi. Sodok-sodok tuh lubangnya. Padahal dia udah pergi, udah biarin aja kalau dia ada pergi. Ya, tadi yang kakak bilang ular itu keluar itu jadinya karena ada dua. Karena dia lapar atau habitatnya terganggu. Ya, ular juga termasuk hewan nokturnal atau yang aktif di malam hari. Ya, dia mencari makannya di tempat lembab, di empang, di sawah gitu. Tapi dia tidurnya di atas plafon. Nih, pernah nggak ngeliat di TV atau di YouTube ada pemadam